بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjadikan judul bab dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 60 hingga 62, yang di dalam ayat Allah Azza wa Jalla ini merupakan celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lebih mengutamakan berhukum dengan selain dari apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari hukum-hukum taghut. Apa yang beliau sebutkan di dalam bab ini sangat erat sekali kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Sebab bab yang sebelumnya menjelaskan tercelanya orang-orang yang mentaati al-umara wal ulama dalam menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diharamkan oleh Allah, ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hukum hanyalah milik Allah, dan barang siapa yang berhukum pada selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka telah memilih hukum taghut, hukum selain dari hukum Allah. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap perilaku sebahagian mereka yang mengaku
sebagai mukminin, sebagai orang-orang yang beriman. Dan mereka mengaku bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kitab-kitab. Allah menyingkap kedustaan mereka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguh mereka telah berhukum dengan taghut. Ayat Allah ini sebagian menyebutkan kisah sebab turunnya, yaitu tatkala kaum Yahud lebih memilih untuk berhukum kepada kahin, padahal dia mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab. Ketika mereka berselisih dengan salah seorang dari musyrikin, maka Yahudi mengatakan, kita berhukum kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrik mengatakan, kita berhukum pada Yahudi, karena dia mengetahui bahwa Yahud adalah orang-orang yang senang dengan harta riba. Lalu setelah mereka berselisih, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan hakim seorang kahin, dukun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Dan di dalam salah satu riwayat yang nanti insyaallah taala akan datang penjelasannya, bahwa kahin tersebut yang mereka jadikan sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dahulu sebagai kahin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya hidayah, dan dia termasuk dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala akan datang penjelasan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, dari kalangan para nabi dan rasul. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka justru ingin menjadikan hakim dan berhukum pada taghut. Pengertian at-taghut telah kita jelaskan dahulu dan telah kita nukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa pengertian taghut secara umum kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap apa-apa yang melampaui batas, seorang hamba yang melampaui batas, apakah dia disembah ataukah diikuti atau ditaati, sehingga at-taghut adalah yang mencakup semuanya. Terkadang dari kalangan tawaghi umara, terkadang dari kalangan tawaghi ulama, dan terkadang dari kalangan tawaghi muluk, raja-raja, pemimpin, penguasa. Dan dia riba untuk
disembah ataukah ditaati secara mutlak dan diikuti. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala juga telah menyebutkan di dalam pembahasan akhir dari Al-Usul Ats-Tsalatsah tingkatan-tingkatan para tawaghit tersebut yang dikepalai oleh iblis la'natullahi alaihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya bagi kaum mukminin apabila mereka benar dalam keimanannya untuk menjadikan hakim kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang selain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab dan As-Sunnah, maka sungguh mereka telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya bahwa mereka dari kalangan kafirun, al-fasiqun, wal-zalimun. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, humul fasiqun, humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang fasik, dan orang yang zalim. Dari sini menunjukkan diharamkannya seseorang menjadikan hukumnya selain pada kitabullah, selain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dari apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qad umiru ay yakfuru bihi. Mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Mengingkari hukum taghut. Mengingkari segala hukum dari selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini termasuk dari kesempurnaan iman seorang muslim. Bahwa seorang muslim akan menjadi sempurna keimanan mereka tatkala mereka menyerahkan dirinya dalam segala permasalahan dalam berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terjadi perselisihan, terjadi tanazu' wal ikhtilaf wat tafarruq, maka harus kita kembalikan kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat yang kita sebutkan menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seseorang apabila dia menyerahkan dirinya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu tasliman, dan merasa lapang dada menyerahkan diri dengan sepenuhnya terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ketika Allah berfirman la ikraha fid din faqad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari taghut, mengingkari untuk berhukum kepada taghut, dan dia beriman kepada Allah dan menjadikan hukumnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan tali Islam yang kokoh, dengan pegangan Islam, pijakan Islam yang kokoh,
yaitu la ilaha illallah. Maka dari persyaratan persaksian seseorang dalam syahadahnya la ilaha illallah adalah dia harus menjadikan hukum itu hanya milik Allah. Sebab yang demikian ini termasuk kesempurnaan dalam tauhid ar-rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Nah, dan mengingkari segala yang disembah dan segala yang dijadikan sebagai hukum dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Akan tetapi syaitan menghendaki mereka untuk mereka sesatkan dengan kesesatan yang jauh sekali. Maka di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhukum dengan taghut sungguh mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah, sesat mereka, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dikatakan pada mereka ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, apabila dikatakan pada mereka kemarilah kalian, berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau melihat sikapnya orang-orang munafik, mereka berpaling darimu, ya, dengan benar-benar sikap berpaling. Mereka menentang, enggan untuk menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim. Maka bagaimana jadilah mereka apabila mereka ditimpa musibah dengan perbuatan mereka itu sendiri, tatkala mereka berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, kami tidak menginginkan kecuali perbuatan baik. Kata orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini, kami tidak menginginkan dengan hukum itu melainkan kebaikan, melainkan taufik. Telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Demikian banyak orang yang menghendaki kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka sifatul munafiqin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim diri mereka mukmin, akan tetapi zahiran, secara zahir, wallahu a'lamu bima fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dari sini, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan dengan 4 sifat yang tercela. Yang pertama, bahwa itu kehendak syaitan. Wa yuridu syaitan ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berhukum pada hawa, berhukum kepada undang-undang manusia, berhukum pada ketetapan manusia yang menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, ini adalah kehendak syaitan. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syaitan sebagai a'da, sebagai musuh-musuhnya kaum muslimin? Nah, barang siapa yang mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dengan sendirinya dia telah menjadikan dirinya sebagai musuh bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka dalam kesesatan. Wa yuridu syaitan
ayyudillahum. Syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka. Orang-orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang sesat. Yang ketiga, ditakkid, dikuatkan dengan masdar. Dalalan ba'idan. Disifatkan masdarnya dengan kesesatan yang jauh sekali. Al-bu'du anil haqq. Jauhnya mereka itu dari kebenaran. Dan disifatkan mereka itu sebagai orang-orang yang sesat, yang kesesatannya sangat jauh sekali. Disebabkan karena mereka berhukum tunduk kepada apa yang telah menjadi keputusan selain dari keputusan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka dengan bu'dan, ba'idan, ayyudillahum dalalan ba'idan. Ketika mereka semakin jauh dengan kesesatannya, maka semakin jauh pula dia dari kebenaran. Semakin bertambah kesesatannya, maka akan semakin jauh bagi dia untuk kembali kepada al-haq. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini tanbih bahwasanya kaum mukminin adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dalam beribadah, dalam menetapkan hukum dan undang-undang. Seorang mukmin yang ingin menyempurnakan keimanannya adalah seorang yang tunduk dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka terkadang merasa berat dalam diri mereka. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemaslahatan terdapat pada hukum Allah. Al-manafi' ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ada pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekiranya mereka mengetahui demikian nikmatnya orang-orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kenikmatan dunia wal akhirah. Kenikmatan dunia, al-istikhlaf fil ard, diberikan kekokohan di muka bumi, ya, diberikan khilafah, diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi sebelum mereka mendapatkan kenikmatan di akhir. Satu bukti kenyataan dalam sejarah dari semenjak sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman Rasulullah dan zaman meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa'ur rasyidun. Nah, mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kemenangan. Yu'til mulka man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tapi datangkan syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan muamalah, dalam permasalahan hudud, iqamatul hudud wal manhaj. Kita jadikan kaum muslimin berada di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang kita maksudkan berada di atas hukum Allah dan Rasulnya, mereka tunduk kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka beribadah, mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka kecuali hanya kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Dan mereka tidak mengikuti kecuali Rasul mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menerapkan demikian di dalam hati-hati mereka, di dalam jiwa mereka, mereka besarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum walladzina
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi siapa? Amanu, orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, wa amilus salihat, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beramal saleh. Tidaklah dikatakan seorang itu mengamalkan amalan yang saleh kecuali dengan apa? Tatkala mereka mengikuti jejak Rasulullah alaihi wasallam. Mengikuti jejak para ulama salafus salih yang mereka sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Apa hasilnya? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka khilafah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, yatasarrafuna katasarrufil muluk fi mamlukat. Mereka akan berbuat seperti perbuatannya para raja terhadap kekuasaannya. Kapan Allah berikan khilafah itu? Kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin tenang tatkala mereka beragama, tenang tatkala mereka mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Yang dahulunya mereka dalam keadaan ketakutan. Kapan? Dan kapan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Islam ini? Mengokohkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah yang diridai Allah. Tatkala mereka menerapkan ini, iman dan amal saleh. Bukan hanya sekedar bualan. Bukan hanya sekedar ucapan bahwa kita harus mendirikan hukum Allah, kita harus menegakkan syariat Islam. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum, tuqam fi ardikum. Tegakkan dulu daulah Islam dalam hati kita, dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pada kalian kekuasaan di negara kalian. Kalau kita mengikuti tuntunan ini dan merasa yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka kalau yakin dengan itu, mereka akan memulai untuk menjalankan dakwah mereka sebagaimana dakwahnya para nabi dan rasul. Manhajul anbiya war rusul fi da'wati ila Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tonggak di dalam menegakkan syariat Allah. Kalau tidak demikian tidak akan mungkin. Walaupun kalian memasang berbagai macam stempel, ya, ataukah kalian mempropagandakan yang demikian, mengatakan dirikan tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah, namun kalian sendiri tidak memikirkan dan tidak mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mensucikan diri kalian dari berbagai macam penyimpangan syirik, khurafat, al-bid'ah, at-tahazzub, al-asabiyah yang ada pada diri mereka. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka khilafah? Tidak mungkin. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berpecah. Apa yang menyebabkan perpecahan? Keluarnya seorang dari hudud kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian berpecah. Kalian akan kalah. Wa tadhhab, akan hilang kekuatan kalian. Akan hancur porak-poranda kekuatan kalian. Yang menyebabkan yang demikian disebabkan karena mereka tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam keadaan mereka. Kalau sekiranya Allah Azza wa Jal mendirikan khilafah, apakah mereka yang selama ini menyatakan mari kita tegakkan syariat Islam, mari kita tegakkan hukum Allah, apakah mereka nanti akan ridha dengan hukum Allah? Ketika ditegakkannya hukum rajam, jangan-jangan mereka nanti orang menentang. Ketika ditegakkannya hukum memotong tangan seorang pencuri, jangan-jangan mereka nanti menentang. Kenapa?
Karena dasarnya tidak diagungkan sunnah Nabi SAW pada diri mereka. Nah, dalam kondisi sekarang saja, jangankan permasalahan-permasalahan yang besar seperti iqamatil hudud, dalam perkara-perkara yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menegakkan agamanya. Ya. Kewajiban bagi seorang muslim laki-laki, bagaimana mereka? Antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Islam. Mereka yang menggembar-gemborkan syariat Islam, mereka tidak taat dalam hal memelihara jenggot. Mereka tidak taat dalam hal tidak isbal misalnya. Mereka tidak taat dalam hal menghidupkan sekian banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanitanya keluar dalam keadaan bertabarruj, ikhtilat, bercampur baur, demonstrasi. Ya. Lalu menggambar-gemborkan syariat Islam. Nah, boikot produk Amerika sambil minum Coca-Cola. Hebat betul. Boikot produk Amerika sambil pakai celana jeans, bantalun, banatil. Nah, kalau benar ungkapan bantalun jamaknya banatil. Nah, ya, sekian banyak mereka terjatuh. Tidak boleh menggunakan fasilitas Amerika. Naam. Tidak boleh menggunakan fasilitas Yahud dan Nasara. Naam. Kalau kalian konsekuen dengan pengakuan kalian itu, coba jalankan. Jangan menggunakan situs internet. Jangan buat website. Iya kan? Tidak boleh, itu fasilitas siapa itu? Nah. Pesawat dari mana kira-kira? Minyak. Pengeboran minyak kerjasama dari mana? Dan sekian banyak. Ya, yang lucunya mereka ini, sebagian mereka ada yang menggembar-gemborkan boikot produk Amerika, kerjanya di tempat pengeboran minyak, kerjasama dengan Amerika. Kan lucu kan? Ya. Bangga dengan para teroris. Karena mengebom tempat-tempat yang di sana banyak orang-orang kafir. Sementara mereka kerjasama dengan orang Amerika. Ya itulah karena kelemahan iman, kata. Kelemahan iman. Ya. Kami harus cari nafkah apa? Ya karena inilah jalan satu-satu. Subhanallah. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Kalau memang kalian komitmen. Nah, jangan seenaknya ngomong seperti itu, kalian sendiri tidak mengerjakannya. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Nah. Maka ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu para ulama mengatakan hadhihi fatwa siyasiyah. Ini fatwa politik, bukan permasalahan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui kekufuran orang-orang Yahud, yang mengetahui tipu daya orang Yahud, maka mereka masih saja bermuamalah. Beliau meninggal dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, yang pertanyaan mirip dengan hal ini, bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas orang-orang kafir, fasilitas Amerika? Kata beliau rahimahullah, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Khul ma yahil wa truk ma yuharram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, dalam artian di sana ada perkara-perkara halal yang tidak bisa seorang itu menghukumi secara mutlak haram. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, siapa saja berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka sungguh dia telah berhukum pada taghut. Akan tetapi, apakah bisa diitlakkan bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir, kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, sebab kita perlu mengetahui kaidah
min qawaid ahli sunnah wal jamaah bahwa tidak semua orang melakukan kekufuran itu kafir. Dan tidak semua orang melakukan perbuatan bid'ah itu ahlul bid'ah. Sebagaimana tidak semua orang melakukan perbuatan kefasikan itu fasik. Akan tetapi apabila telah sempurna persyaratannya, ya, dan tidak lagi pencegah-pencegahnya untuk dihukumi seorang itu kafir, barulah dia dikatakan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, imamul mufassirin, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun," kata beliau, kekufuran yang dimaksud di dalam ayat ini bukan kekufuran yang kalian maksudkan, bahwa kekufuran tersebut menyebabkan seorang keluar dari Islam. Wa innama huwa kufrun duna kufrin. Akan tetapi ini adalah kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Nah, kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Karena kufur ada dua macam. Al-kufrul akbar dan al-kufrul asghar. Nah, ya. Nah, kekufuran yang asghar inilah yang dikatakan kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, tapi termasuk dosa yang paling besar. Oleh karena itu para ulama tidak menyebutkan secara mutlak tentang hukum bahwa setiap orang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir, keluar dari Islam. Tidak secara mutlak demikian. Tafsilat. Di sana ada perinciannya. Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh di dalam kitab beliau Tahkimul Qawanin, beliau merinci dalam hal ini. Yang kesimpulannya bahwa beliau membagi keadaan mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah lalu dia mengatakan bahwa hukum selain hukum Allah lebih mulia, lebih utama daripada hukum Allah, maka ini jelas kafir, keluar dari Islam. Nah, yang kedua, seseorang berhukum dengan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan bahwa terserah mau berhukum dengan hukum selain hukum Allah ataukah berhukum dengan hukum Allah, sama, tidak ada bedanya. Boleh ini, boleh itu, terserah, ikhtiar, pilihan. Yang demikian ini pun kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, seseorang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu lebih afdal, lebih utama. Namun boleh berhukum dengan hukum yang mafdul, yang marjuh. Dalam artian berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, walaupun berhukum dengan hukum Allah itu lebih utama, lebih mulia. Yang demikian ini pun kafir, keluar dari Islam. Yang keempat, seorang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah sesuatu yang wajib. Tapi ya, karena dunia, ya, ataukah karena mukrah, ataukah karena ingin mengharapkan jabatan dan lain sebagainya. Sementara dia yakin bahwa hukum Allah itulah yang wajib untuk ditegakkan. Maka dalam hal ini tidak bisa dihukumi orang itu kafir, keluar dari Islam. Akan tetapi dia fasik, melakukan dosa yang paling besar, dan dia berada dalam bahaya. Dalam bahaya. Nah, ya. Nah, karena adanya perincian yang seperti ini,
Maka tidak boleh kemudian kita secara mutlak menyatakan setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kedudukannya sama seperti orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, khamr, orang yang minum khamr, atau orang yang berzina. Dia meyakini itu salah, tapi karena hawa nafsu, maka dia berzina. Hawa nafsu, dia khamr, meminum khamr, maka dalam hal ini tidaklah dikatakan dia kafir. Dia sahibul maksiyah, dia asi, melakukan dosa besar. Tapi tidak boleh kita mengklaim bahwa orang demikian itu kafir. Barang siapa yang menuduh orang yang demikian ini kafir, maka sungguh dia telah bermanhaj dengan manhajul khawarij. Nah, alladzina yukaffiruna ashabal kabair 'alal itlaq, yang mengkafirkan setiap orang melakukan dosa besar, kafir di dunia, kekal dalam neraka. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Tafsilat. Nah, tapi bukankah sekarang ini pemerintah kita berhukum dengan hukumnya orang-orang kafir? Bahkan mereka mengatakan itu hukum positif. Tapi apakah kamu bisa mengetahui mereka itu termasuk dari keempat ini? Apakah dari yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat? Nah, dari mana kamu mengetahui? Kami tahu itu. Dari mana? Dari koran. Koran siapa yang riwayatkan? Rawahu Jawa Pos. Jawa Pos siapa orangnya? Jawa Pos, jil pun dimasukkan. Nah, pengajian hutan kayu dimasukkan pun. Kalian iktimad dengan orang-orang yang tidak jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan." Jangan kalian melepaskan baiat darinya kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang jelas, seperti kalian melihat mushaf di hadapan mata kalian, bahwa ini mushaf, tidak ada ihtimal yang lain. Nah, tidak ada ihtimal yang lain. Nah, baru mungkin kalian menghukumi bahwa mereka itu kafir. Lalu dari mana kalian mengetahui kufurnya? Nah, tentunya itu bisa diketahui dari sharihul kalam, iya kan? Perkataan yang jelas, yang dia sendiri mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya tanpa ada paksaan. Barulah diketahui kekufurannya. Dan hukum ini berlaku untuk hakim dan mahkum. Hukum ini berlaku untuk hakim pemerintah ataukah mahkum rakyat. Tidak ada perbedaan. Hanya saja kebanyakan yang disoroti pemerintah. Sementara mereka sendiri, sekian banyak mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hizbiyah, bukan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha yatahazzabun? Kenapa mereka berhizbiyah? Nah, kalau kita menghukum secara mutlak, lakafarnahum. Iya kan? Kalau kita menghukumi setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir, kita kafirkan mereka. Namun itu bukan faedah kita. Itu bukan manhaj kita. Wala nukaffiru katsiran minal hizbiyyin. Kita tidak mengkafirkan sekian banyak dari orang-orang hizbi, walaupun mereka telah terjatuh dalam sekian banyak dari berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik kalau mereka sudah kafir, lalu apa? Ingin membuat trik untuk menggulingkan mereka? Ingin mengacaukan keadaan negara dan seterusnya? Tentunya tidak. Melihat kondisi, lihat masalih wal mafasid, kemaslahatan dan mafsadah yang ada. Mestinya demikian kan? Nah, melihat safkun dima, bahayanya menumpahkan darah di antara sama kaum muslimin, mestinya dilihat yang demikian. Nah, tidak semua berarti kalau dia kafir berarti boleh memberontak. Tidak. Ya, kemaslahatannya barakallahu fik. Hal indakum syauka? Apakah kalian memiliki kekuatan untuk itu? Nah,
ma indakum illa banburujin wa hum indahum asliha wa tayyarat wa qanabil kullu syai. Mereka punya sekian banyak persenjataan yang berat. Misalnya kalau demikian. Nah, fa barakallahu fikum ma indakum taqah ila dzalik. Tayyib, ila huna ikhwan. تفضلوا حفظكم الله.